Mengapa orang Sunda dan Jawa kerap digambarkan tak akur? Mengapa kebencian itu seperti diwariskan sejak dulu? Ada dendam lama yang tak pernah benar-benar padam. Bukan sekadar konflik antar kerajaan, tapi sebuah luka batin yang diwariskan dari generasi ke generasi. Semua berawal dari satu tragedi, Perang Bubat. Abad ke-14, tanah Jawa dan Sunda berdiri dengan kejayaan masing-masing. Di timur, Majapahit berjaya di bawah Hayam Wuruk, raja muda yang visioner. Di barat, kerajaan Sunda berdiri megah, dipimpin Prabu Maharaja Linggabuana. Untuk memperkuat kekuasaan, Majapahit ingin membangun aliansi dengan Sunda. Caranya, pernikahan politik. Hayam Wuruk akan mempersunting putri Sunda, Dyah Pitaloka Citra Resmi. Di balik rencana indah itu, tersimpan harapan besar. Majapahit ingin menyatukan kekuatan politik dan militer. Namun di sisi lain, Sunda melihatnya sebagai kehormatan, sebuah ikatan persaudaraan antar bangsa serumpun. Sayangnya, niat yang tampak indah ini akan berubah menjadi malapetaka. Karena ada satu sosok berpengaruh di Majapahit, Mahapatih Gajah Mada, yang melihat pernikahan ini bukan sekadar pernikahan, melainkan tanda tunduknya Sunda pada Majapahit. Disinilah bibit konflik lahir. Kesalahpahaman kehormatan dan harga diri akan melahirkan tragedi paling kelam dalam hubungan Jawa dan Sunda. Rombongan kerajaan Sunda berangkat dengan penuh sukacita. Putri Dyah Pitaloka, cantik jelita, didampingi ayahandanya, Prabu Linggabuana, serta para bangsawan Sunda. Mereka tiba di alun-alun Bubat, pusat Majapahit. Namun, sambutan yang diharapkan penuh kehormatan berubah menjadi penghinaan. Gajah Mada memerintahkan pasukan Majapahit mengepung rombongan Sunda. Menurutnya, pernikahan itu bukan sekadar penyatuan, tapi tanda takluknya Sunda kepada Majapahit. Bagi orang Sunda, itu sebuah pelecehan. Mereka datang dengan niat baik, bukan untuk menyerahkan kehormatan bangsa. Prabu Linggabuana menolak keras anggapan itu. Harga diri jauh lebih penting daripada nyawa. Pertengkaran berubah menjadi pertempuran terbuka. Jumlah pasukan Sunda jauh lebih sedikit, namun mereka bertarung habis-habisan mempertahankan martabat bangsanya. Darah mengalir di alun-alun Bubat. Satu demi satu prajurit Sunda gugur, termasuk Prabu Linggabuana sendiri. Di tengah kekacauan itu, Putri Dyah Pitaloka mengambil keputusan tragis. Daripada menjadi simbol penghinaan, ia memilih jalan suci, bunuh diri. Tindakan itu menjadikan dirinya simbol kehormatan Sunda yang abadi. Pertempuran berakhir dengan kemenangan Majapahit. Tapi kemenangan yang penuh noda, sebab yang tersisa hanyalah dendam dan kebencian. Bagi orang Sunda, tragedi Bubat adalah luka yang tak pernah sembuh. Bagi orang Jawa, ini jadi catatan hitam dalam kejayaan Majapahit. Sejak hari itu, hubungan kedua bangsa serumpun itu tak pernah benar-benar sama lagi. Bagaimana bila pernikahan yang diidamkan menjadi tragedi? Awalnya aku membayangkan Wilwatikta menyambutku sebagai permaisuri. Sebuah langkah awal bersatunya dua kerajaan.
ayahandaku memimpin iring-iringan penuh kehormatan. Orang-orang bersorak dan aku berpikir, mungkin ini awal dari masa depan yang damai. Tapi utusan itu datang dengan kata-kata tak pantas. Aku dianggapnya tanda penyerahan. Ayah tidak terima. Kami tidak datang sebagai bawahan, katanya tegas. Mahapati tidak menerima penolakan. Wilwatikta memilih jalan perang. Prajurit kami melawan habis-habisan, tak satu pun ingin mati tanpa kehormatan. Aku ikut bertahan sampai panah terakhir. Ayah jatuh di pangkuan. Dia bersabda, "Jangan pernah mengaku kalah." Tragedi Bubat tidak hanya mengakhiri nyawa para bangsawan Sunda, tetapi juga menoreh luka batin yang diwariskan turun-temurun. Sejak saat itu, orang Sunda melihat Jawa dengan rasa waspada dan kecurigaan. Darah yang tumpah di Bubat dianggap hutang yang tak pernah terbayar. Nama Gajah Mada menjadi simbol kebencian, sementara nama Dyah Pitaloka jadi lambang kesetiaan dan kehormatan Sunda. Sentimen itu bertahan ratusan tahun, diceritakan dalam dongeng, diwanti-wanti dalam petuah orang tua, hingga diam-diam memengaruhi cara dua bangsa serumpun itu memandang satu sama lain. Orang Jawa sering dianggap licik, pengkhianat, haus kekuasaan. Sebaliknya, orang Sunda meneguhkan jati dirinya sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kehormatan, meski harus dibayar dengan darah. Dendam ini tak hanya tercatat dalam sejarah, tapi hidup dalam kultur, dalam pepatah, pantun, bahkan dalam larangan-larangan adat, seolah mengingatkan generasi berikutnya agar tidak mengulangi luka yang sama. Inilah warisan pahit dari Perang Bubat, sebuah tragedi yang membuat persaudaraan berubah jadi permusuhan. Dan cinta yang diharapkan mempersatukan justru melahirkan kebencian yang abadi. Sejarah memang tak bisa dihapus. Perang Bubat adalah noda kelam yang menoreh luka antara Sunda dan Jawa. Namun, yang lebih berbahaya dari tragedi itu bukanlah pertempurannya, melainkan dendam yang diwariskan tanpa henti. Jika terus dipelihara, dendam hanya akan menjadi rantai yang mengikat kita pada masa lalu. Tapi bila dijadikan pelajaran, ia bisa menjadi pengingat betapa mahalnya harga sebuah kehormatan dan betapa rapuhnya persaudaraan bila dikhianati. Hari ini, Sunda dan Jawa hidup berdampingan dalam satu bangsa. Tragedi Bubat seharusnya tidak lagi memisahkan, melainkan menyadarkan kita bahwa persatuan jauh lebih berharga daripada dendam. Karena sejarah sejati bukan untuk melanggengkan kebencian, tetapi untuk mengajarkan kita agar tidak mengulang luka yang sama.